Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara jemaat eklesia. Terpujilah nama Tuhan yang telah mempersekutukan kita melalui ibadah kita pada malam hari ini. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersekutu bersama-sama walaupun melalui online. Namun kita yakin dan percaya di dalam satu iman yang percaya, satu hati kita bersama-sama akan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita yakin hanya firman Tuhanlah yang akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Sebab itu mari kita bersama-sama kita satukan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh dilimpahkan atas hidup kami, kasih karunia-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan kami boleh merasakan sukacita, rasa syukur kami kepadamu ya Bapa. Sampai saat ini Engkau terus memperhatikan kehidupan kami dari hari ke hari ya Bapa. Engkau pemelihara kehidupan kami, dan kami percaya bahwa pada malam hari ini Tuhan, bahwa Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memberikan makanan rohani bagi kami yang akan memberikan kekuatan iman percaya kami, yang akan terus memimpin kami kepada kesempurnaan ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau menyucikan dan menguduskan kami ya Bapa. Betapa kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan malam hari ini. Biarlah Tuhan juga mengurapi kami, telinga hati kami, supaya kami boleh mengerti setiap firman-Mu, dan kami diberikan hati yang penuh sukacita untuk menerima dan untuk melakukan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu ini ya Bapa, dan urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang keempat. Namun bacaan kita nanti kita baca masing-masing. Itu satu dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-37. Namun renungan kita malam hari ini terdapat di dalam Yohanes 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak asing lagi dengan satu peristiwa yang dicatat oleh Yohanes ya, murid Yesus, salah satu murid Yesus, yaitu bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus ya. Bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Dan di situ dikatakan, saya akan bacakan di ayat yang pertama ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta ya. Nah, dikatakan di situ bahwa Yesus sangat mengasihi mereka. Yesus sangat mengenal ketiga bersaudara ini ya. Dikatakan bahwa pada waktu Lazarus sakit, kedua saudaranya ini memberi kabar kepada Yesus, gurunya ya. Kita tahu bahwa Maria dan Marta pernah
bercakap-cakap ya. Yesus pernah datang ke rumah Maria dan Marta. Dari situ Yesus mengajar, Yesus bertamu, dan dia juga tentu Yesus membawa satu pengajaran atau mengajar pada saat dia datang, tidak dengan cuma-cuma, namun memberikan pengajaran ya kepada kakak beradik itu Maria dan Marta. Karena saya tidak tahu apakah ada Lazarus, namun di situ diceritakan bahwa ada Marta dan Maria. Marta sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk melayani Yesus, sibuk. Sedangkan Maria duduk diam di situ. Namun bukan berarti Marta salah, tidak. Namun di situ Marta memang orangnya suka melayani Tuhan ya, suka sibuk-sibuk melayani Tuhan, itu tidak salah ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, diketahui bahwa katakan bahwa Yesus mengasihi mereka ya. Di ayat yang selanjutnya mereka bahwa benar bahwa Yesus itu mengasihi mereka ya. Yesus mengasihi mereka. Nah, ibu-ibu yang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, firman Tuhan hari ini, renungan firman Tuhan mengatakan berbicara jangan takut menderita ya. Sebagai orang percaya kita tidak perlu takut dalam menghadapi penderitaan. Makanya ketika Yesus mendengar berita bahwa Lazarus sakit, Yesus mengatakan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian ya. Jadi jangan takut ketika mungkin hari-hari ini kita mengalami satu penderitaan, entah itu penyakit ya, entah itu pergumulan yang berat sekali. Penderitaan itu yang dikatakan ini adalah penderitaan yang bukan karena kita yang dihasilkan karena kebodohan kita. Namun di sini dikatakan mungkin kita mengalami sakit penyakit. Tentu tidak ada orang yang ingin sakit ya, tidak ada orang ingin sakit. Namun ketika itu diperhadapkan, ketika itu diizinkan sakit ya, diizinkan sakit, saya mau katakan jangan takut. Seperti kata Yesus, saya mengutip kata-kata Yesus ya, bahwa penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Apa maksudnya? Bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian. Ya, mungkin saja penyakit jasmani, kan ini mengalami bahwa Lazarus itu sakit jasmani ya. Ya, mungkin saja ya, sakit ini juga bisa membawa kematian. Namun kematian yang Tuhan katakan yang dikatakan bisa mati, namun Tuhan katakan dia tidak mati namun hidup. Ya, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, yang dikenal Tuhan ya, ketika dia mengalami penyakit, aniaya, penderitaan, kemudian dia mati ya, bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, namun mendapat pada kehidupan yang kekal ya. Seperti yang Yesus katakan di ayat yang Injil Yohanes pasal yang ke-11 ya, di ayat yang ini Yesus katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup ya. Barang siapa percaya, barang siapa hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Ini yang Tuhan katakan, yang Tuhan maksudkan, bahwa penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian. Namun ada penyakit yang akan membawa kematian ya, yaitu penyakit dosa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita jangan takut ketika itu kita mengalami penderitaan. Mungkin kita mengalami penderitaan ketika kita harus melakukan kebenaran ya. Misalkan kita mau beribadah ya, namun karena kita sakit, kita tidak bisa datang. Mungkin itu rasa penderitaan kita. Ingin bersekutu bersama-sama, datang beribadah ke gereja ya, namun karena kondisi sakit, mungkin juga merasakan kesakitan, kita mengalami penderitaan itu. Firman Tuhan katakan jangan takut ya, jangan takut, karena penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Nah, di sini kita akan mengalami firman Tuhan, kita akan mengalami kuasa firman Tuhan. Kita tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan ya. Jadi kalau saudara mau ya merasakan
kuasa daripada firman Tuhan, seperti yang Yesus katakan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, ya. Dikatakan bahwa, namun dikatakan bahwa dia akan membawa di ayat yang keempat katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ya, jadi katakan sekalipun itu akan mungkin membawa kematian secara jasmani, namun sebagai orang yang percaya dikasih Tuhan, katakan kalau engkau percaya bahwa Yesus mati, dibangkitkan dan naik ke surga, dengan mulut engkau mengaku, dengan hatimu engkau percaya di dalam Roma 10, ya, dikatakan bahwa engkau akan diselamatkan, engkau tidak akan binasa. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Ya, sekalipun kita mungkin mengalami kematian secara jasmani, namun kita akan mengalami kebangkitan. Tidak hanya kebangkitan, namun ada kehidupan yang kekal. Ya, maka karena pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahwa orang-orang yang mati pada zaman dahulu, orang-orang yang kita kasih, keluarga kita yang sudah meninggal, yang mendahului kita, mereka juga akan dibangkitkan. Kita juga, kalau kita yang masih hidup, maka kita akan diangkat. Itulah janji Tuhan. Nah, di sini yang penting adalah yang pertama, ketika kalau kita ingin mengecap, kalau kita ingin merasakan kuasa perkataan firman Tuhan, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Allah yang hidup ini. Ya, ini perkataan Yesus. Saya hanya mengingatkan bagi kita semua, ketika kita mengalami penderitaan, jangan takut. Ya, karena penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian. Ya, bahkan kalau kita telusuri, setelah kita membaca keseluruhannya dan benar, Lazarus mengalami pertolongan Tuhan. Dan pada waktu itu tidak hanya sakit, ya, lalu dikatakan bahwa Lazarus itu mati, ya, oleh karena penyakit itu. Ya, dan 4 hari sudah dikuburkan, sudah bau busuk. Nah, di situ pada waktu Maria dan Marta memberi kabar itu, Yesus tidak langsung datang. Bahkan dikatakan dia sengaja, Yesus sengaja, ya, sengaja untuk menundanya. Nah, bahkan ketika Yesus datang lalu berjumpa dengan Marta, segah. Ya, dikatakan kalau engkau ada di sini, dia pasti sembuh. Ya, kalau engkau ada di sini, dia tidak akan mati. Ini iman Marta. Nah, di sini Marta dan Maria itu orang yang dikasih Tuhan, orang yang dikenal Tuhan, tentu dia percaya akan perkataan firman Tuhan. Ya, nah, tugas sebagai orang percaya, tugas Marta dan Maria ketika mengalami penderitaan, melihat, tentu ketika kita melihat saudara kita, keluarga kita ada yang menderita sakit, kita juga nggak tega, kita punya belas kasihan, itu secara itu wajar, ya. Dan sebagai orang percaya itu Marta dan Maria itu benar, dia menyampaikan pesan itu, dia berdoa. Nah, kan kita bisa menyampaikan pesan itu kepada Tuhan, memberitahukan Tuhan, ya, orang yang engkau kasih ini, saudaraku ini sakit, Tuhan, orang tuaku yang engkau kasih ini sakit. Nah, cara kita berdoa, dia tahu bahwa Allah mengasihi, dia tahu bahwa Yesus mengasihi. Ya, sebagai orang percaya demikian, kita harus percaya bahwa perkataan Yesus itu benar, penuh kuasa. Ya, dan yang kedua bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan itu mengasihi, ya, mengasihi kita. Kita menerima kasih daripada Tuhan. Di dalam Injil Roma, ya, dikatakan ketika kita masih berdosa, ketika kita masih berdosa saja Tuhan mengasihi. Apalagi kalau kita mengasihi Tuhan, apalagi kalau kita selalu hidup dalam ketaatan, kesetiaan, kita menuruti setiap firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ya, pasti Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan tidak akan biarkan kita. Janji firman Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Ya, jadi kalau orang percaya, orang yang mengenal Tuhan menderita, jangan takut. Ya,
Firman Tuhan juga katakan di dalam kitab Mazmur, tidak selama-lamanya orang benar itu ditinggalkan. Ya, kalau asal ada Yesus, asal ada Tuhan, ya kan, katakan sekiranya Tuhan ada, maka saudaraku itu nggak mati, dia tidak akan mati. Itu karena dia percaya. Bahkan ketika Yesus datang menghampiri Marta, ya, dia sakit. Dan Tuhan katakan di ayat yang selanjutnya, yaitu ya, ayat selanjutnya, maka Yesus, ya, kata Marta kepadanya, ayat yang ke-24, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya. Lalu Yesus mengingatkan kembali, menyatakan, oh inilah ego emi, yaitu Yesus adalah kebangkitan, Tuhan adalah kebangkitan. Ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana memanggil engkau. Nah kan ketika Maria mendapat berita juga dari Marta, lalu Maria berlari lalu sujud menyembah. Ini sikap orang percaya, ya. Dia tidak marah, ya walaupun mungkin sedih gitu kan, sedih kalau saja engkau datang, engkau ada di sini, pasti dia nggak akan mati, ya. Bahkan ketika mendengar itu dan melihat Maria menangis, Yesus pun sedih, akan masgul lah. Nah, di sini kita tahu nih bahwa Yesus benar-benar mengasihi mereka secara manusia, ya, karena Yesus manusia pada waktu itu, ya, Yesus belum mati. Manusia, dia juga bisa mengalami kesedihan, ya, ketika melihat Maria dan Marta bersedih oleh karena ditinggal oleh karena kematian Lazarus, ditinggal oleh Lazarus. Lalu Yesus cepat-cepat mendatangi dan Lazarus dikubur dalam sebuah gua, lalu ditutup dengan sebuah batu. Maka dikatakan bukalah. Namun Marta dikatakan dia sudah mati 4 hari, bau busuk. Tuhan katakan, tidakkah kau percaya? Percayakah kau padaku? Ya. Seringkali kita juga akan diperhadapkan demikian. Nah, itu di sini Tuhan meminta kita untuk percaya dengan perkataan firman Tuhan. Ya. Jadi percaya bahwa Tuhan mengasihi orang percaya, ya, orang yang dikenalnya. Ya, oleh sebab itu jangan kita takut akan penderitaan yang kita alami, penyakit yang kita alami, ya. Katakan bahwa orang hidup yang percaya, dia katakan orang hidup yang percaya di ayat yang ke-20. Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Mungkin kita mengalami hanya kematian sementara, namun kita akan mengalami kebangkitan dan kehidupan untuk selama-lamanya. Inilah janji yang Tuhan berikan. Tentu kita merindukan bahwa kita juga mengalami janji Tuhan itu. Sebab itu satu yang harus ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu percaya kepada Yesus. Yang kedua, kita percaya bahwa bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, ya. Dikatakan bahwa Yesus mengasihi mereka dan dia pasti akan menyatakan, saudaraku, kalau saja orang tua kita di bumi ini mengasihi anak-anaknya, apalagi Tuhan Bapa kita di surga, tidakkah dia lebih mengasihi kita? Nah, saya seringkali mengalami hal demikian. Ketika saya mengalami penderitaan, ketika saya mengalami pergumulan, bergumul tentang anak-anak saya, tentang keluarga, ya. Pada waktu saya berpisah, saya jauh dari orang tua saya terus berdoa kepada Tuhan,
Ya, secara jasmani saya mengalami penderitaan karena saya tahu bahwa orang tua saya sudah tidak ada papa, ya kan, hidup sendiri dan sudah tua gitu kan. Saya selalu, tentu anak pasti memikirkan orang tua. Ini yang saya mengalami kesedihan, ya kesedihan. Kapan saya bisa melayani orang tua, kapan saya bisa bersama-sama orang tua saya, ya gitu. Namun yang saya bisa katakan hanya kepada Tuhan, saya bisa berdoa dan menyampaikan itu kepada Tuhan. Dan saya dengan iman saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya ya, kasihku itu tidak sebanding dengan kasih Engkau. Engkau lebih mengasihi orang tuaku. Dan dengan demikian tenanglah hati saya, karena saya percaya kasih Tuhan itu melebihi apapun. Ketika Tuhan mengasihi kita, Dia akan lakukan, ya, lakukan apa yang kita inginkan. Tuhan akan mengasihi, dan bahkan apa yang tidak kita pikirkan, tidak timbul dalam hati, itu Tuhan akan nyatakan dan Tuhan akan perhatikan, Tuhan akan berikan, ya, asal kita percaya kepadanya, asal kita percaya bahwa Allah mengasihi kita. Jangan kita percaya kepada setiap perkataan janjinya. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita ini putus asa, ya. Mungkin saja doa kita belum dijawab seperti firman Tuhan katakan bahwa Yesus sengaja menunda, ya. Yesus sengaja menunda. Mungkin doa kita tidak langsung dijawab, ditunda, tapi pasti Tuhan akan jawab, dan nyata benar bahwa Yesus datang. Bahkan mungkin sepertinya terlambat, namun itu tidak terlambat. Bagi Tuhan tidak ada yang kata terlambat. Di situ dikatakan bahwa penyakit tidak akan bawa kematian, namun untuk menyatakan kemuliaan anak Allah, supaya anak Allah dimuliakan, supaya orang berkata, oh benar bahwa Dia adalah Mesias, oh dia benar, bahwa dia adalah orang bahwa Dia yang diutus Bapa di surga, bahwa Dia penuh kuasa, bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa, yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Oleh sebab itu kita jangan takut kepada hanya penyakit yang bawa kematian secara tubuh jasmani, tapi takutlah kepada yang dapat membunuh tubuh dan jiwa kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi mengapa terkadang orang percaya menderita, diizinkan menderita, atau mungkin sengaja Tuhan menunda-nunda waktu untuk menjawab doa kita, ya teman. Yang pertama tadi untuk menyatakan kemuliaan Allah, yang kedua ya bahwa Tuhan mau mengajar kita untuk meningkatkan iman kita, ya. Di sini bahwa untuk meningkatkan iman Marta, makanya berapa kali Tuhan Yesus bertanya, percayakah engkau? Bahkan ketika harus Yesus mengatakan buka batu itu, walaupun Marta bilang sudah busuk, kemudian akhirnya mereka harus membuka, dan Tuhan nyatakan kuasa kemuliaannya. Lalu Yesus berdoa dan minta kepada Bapa. Lalu Lazarus dipanggil, keluar, Lazarus keluarlah. Lalu Lazarus berjalan. Lalu Yesus mengatakan bukalah kain itu, ya, dibukakan kain lilitan. Lalu itulah cara Tuhan. Mungkin tidak sama dengan apa yang tidak sama dengan apa yang kita pikirkan, ya. Keterlambatan Tuhan bukan berarti Tuhan tidak mengasihi, ya. Penderitaan orang percaya bukan berarti Tuhan tidak mengasihi, ya. Semua orang mengalami penderitaan yang sama, baik orang yang tidak percaya, baik kita mengalami. Namun satu hal, ya, penghiburan kita bahwa penderitaan orang percaya itu tidak dibiarkan untuk selama-lamanya, bahkan akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi kita, seperti Roma 8 ayat 28 ada bahwa Allah turut bekerja
untuk mendatang dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Tuhan akan bekerja dengan caranya, tentu untuk kebaikan kita. Tuhan selalu ada dalam segala hal kita. Ketika kita selalu meminta pimpinan Tuhan. Bahkan ketika murid-muridnya, ya, ketika Yesus berkata, mari kita kembali ke Yudea, murid-murid katakan, mengapa kau harus kembali? Bukankah orang-orang di sana membenci engkau? Ya, murid-murid mengingatkan Yesus, murid-murid mengingatkan gurunya, nanti kamu akan, bahwa gurunya akan disesat, gurunya akan dilempar batu, karena orang-orang Yahudi membenci mereka. Ya, namun Didimus atau Thomas berkata, mari kita pergi dan mati bersama dia. Thomas dengan iman percaya, dia katakan bahwa dia berani mati, berani menderita bersama gurunya. Ini jadi firman Tuhan katakan juga, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Ini salah satu pikul salib, ya, saudaraku. Jadi jangan takut, ya. Karena ketika kita takut, tanda kita tidak percaya. Ketika kita takut, berarti iman kita tidak sempurna. Jadi tadi bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan yang kita alami. Mungkin Tuhan menunda waktu untuk menjatuh kita. Itu untuk meningkatkan iman percaya, untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya sekedar ketika Tuhan jauh doa kita, tidak. Meningkatkan, menyempurnakan. Kata Tuhan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku sempurna. Ya. Jadi Tuhan akan membawa kita, selalu memimpin kepada kita. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-17 dikatakan, ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, ya, bahwa Allah akan memimpin kita, yaitu melalui Roh Kudusnya akan terus memimpin. Mungkin melalui penderitaan, mungkin mengalami sakit penyakit, ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan katakan bahwa nyata kebenaran Allah, ya, yang bertolak dari iman dan memimpin, ya, kepada iman. Jadi, dan selanjutnya dikatakan seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Tuhan mau bahwa setiap kita memiliki iman yang sempurna. Jadi kita tidak perlu takut, ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita mau percaya bahwa orang percaya tidak ditinggalkan. Ya, di dalam 1 Korintus 10 di ayat 13 katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, pencobaan kecil, ya, kamu alami tidak melebihi batas kekuatan. Artinya ketika kita tidak mampu, kita tidak kuat, Tuhan tahu cara menolong kita. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan akan menopang kita. Jadi jangan takut. Bahkan Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan, ya. Jadi makanya saudara-saudaraku, jangan takut dalam penderitaan, bahwa Allah punya maksud, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu untuk memperkuat iman kita, memperkuat iman Maria, memperkuat iman Marta, memperkuat iman daripada murid-muridnya. Karena pada waktu itu Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Bahkan ketika Yesus murid-muridnya mengatakan, mengapa kita harus kembali ke Yudea? Bukankah orang-orang sana menolak engkau? Bukankah orang-orang sana membenci engkau? Lalu jawaban Yesus apa? Bukankah dalam satu hari, ya, ada 12 jam? Jika orang berjalan dalam terang, maka batu itu tidak akan terantuk. Jadi jika kita hidup di dalam terang, jika kita hidup dalam kebenaran, kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Jangan takut kepada batu yang bisa menghantuk. Dikatakan tidak akan terhantuk. Namun ketika kita berjalan, kalau engkau berjalan dalam kegelapan pada malam hari, maka engkau akan terhantuk. Jika engkau hidup tidak tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita akan bisa jatuh.
bisa tersandung. Namun kalau kita hidup di dalam terang Tuhan, maka terang Kristus itulah yang akan terus memimpin kita, yang akan terus membawa kita kepada jalan hidup kekekalan. Ya, ibu-ibu yang bapak ibu yang dikasih Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus ayat yang pertama. 1 Petrus pertama ayat 6 sampai ke 7. Firman-Nya mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Firman Tuhan, ya, kiranya melalui firman Tuhan kita, melalui firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah kita dengar, kita mau percaya, ya, apapun yang kita alami, ya, saat ini, janganlah kita takut. Kita mau tetap percaya akan janji firman Tuhan, lewat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan pasti menolong kita. Mari kita bersama-sama bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, firman Allah yang hidup dan berkuasa yang menyelamatkan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap firman-Mu Tuhan, iya dan amin, bahwa segala sesuatu boleh ada oleh karena firman-Mu. Segala sesuatu boleh terjadi oleh karena perkataan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan, Engkau telah memberikan penghiburan bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi kami orang-orang percaya, bagi orang-orang yang belum percaya ya Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus senantiasa boleh memimpin kami kepada kebenaran-Mu, kepada terang yang hidup ya Bapa, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan yang kami percaya, yang kami sembah ya Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan kami, terus memegang tangan kami ya Tuhan. Peliharakan tubuh jiwa roh kami Bapa, kiranya boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, hingga kami boleh tetap kuat dalam iman percaya kami dalam menghadapi apapun Tuhan. Kami boleh didapati setia dan tak bercacat menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami tidak akan takut menghadapi apapun karena Tuhan ada bersama kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih Tuhan ya Tuhan. Penderitaan kami dan kelaparan, pencobaan apapun Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami. Bahkan Kau akan membawa kami Tuhan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau terus memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu, melalui setiap perenungan firman Tuhan, melalui setiap firman Allah yang kami baca. Kiranya Tuhan kami terus Tuhan boleh bergairah, kami boleh tetap bersuka cita Tuhan, mengiring Engkau Tuhan, mengikut Engkau ya Bapa di surga. Ya Bapa di surga, kami serahkan kehidupan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kiranya Engkau dipermuliakan ya Bapa, melalui ibadah-ibadah yang boleh kami kerjakan, persekutuan kami dengan firman-Mu ya Bapa. Umat-Mu semakin mengasihi Engkau Tuhan, umat-Mu semakin percaya kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap rumah tangga Bapa, menjadi pergumulan umat-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berseru, Tuhan Engkau Allah penyembuh kami, Tuhan Engkau Allah penolong kami, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan, yang mencukupkan apa menjadi segala kebutuhan umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja di mana kami boleh bertumbuh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan-Mu,
melalui umat-Mu di tempat ini ya Bapa di surga, melalui kepengurusannya ada, Tuhan memberkati ya Bapa di surga. Ya rencana Paskah yang akan kami rayakan Tuhan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Tuhan memberkati panitia, juga setiap kegiatan-kegiatan yang akan kami adakan ya Bapa. Sehatkan seluruh umat-Mu ya Tuhan, sehingga pada puncak perayaan Paskah seluruh umat Tuhan boleh datang berbondong-bondong untuk memuji menyembah Engkau, untuk mengucap syukur atas segala kasih-Mu, karya-Mu yang besar Tuhan atas kami sebagai orang percaya ya Bapa yang telah menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau menyempurnakan ibadah kami ya Bapa. Bangsa negara kami Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati bangsa kami melalui pemerintahan yang ada, pemimpin-pemimpin kami yang menjalankan tugas tanggung jawabnya. Tuhan menolong mereka supaya boleh mereka mengerjakannya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah, kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah Engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil, diberkatilah lumbung-lumbungmu sampai berkelimpahan, diberkatilah pendidikanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati hidupmu, hidup menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai engkau dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekalinya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati.